warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman peserta seminar dan prosiding nasional, perkenalkan nama saya Ramadan, dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas PGRI Kanjuran Malang. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Internalisasi Nilai Karakter dalam Pembelajaran Model Live-in pada mata kuliah Jati Diri Kanjuruhan. Peserta seminar dan prosiding nasional yang berbahagia, pembelajaran menjadi hal penting dalam proses pembentukan karakter, karena setiap pembelajaran diharapkan tak sekedar menyampaikan pengetahuan atau transfer knowledge semata, tapi pembelajaran terus diupayakan memiliki dampak pada pengembangan sikap dan karakter lebih-lebih dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kemudian Likona mengatakan karakter dapat diartikan sebagai sikap, kepribadian, dan perilaku lainnya, baik itu yang positif maupun yang negatif. Pembelajaran di perguruan tinggi tak cukup berorientasi pada pengetahuan semata, namun bagaimana pembelajaran di perguruan tinggi ini mampu membentuk karakter yang kemudian diinsersi dalam pembelajaran mata kuliah. Pembelajaran yang mengarah pada pengembangan karakter bisa dilakukan dalam setiap mata kuliah. Mata kuliah apa saja, dengan situasi dan kondisi tertentu. Tentu pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan adalah memfasilitasi peserta didik untuk mengalami suatu peristiwa agar memiliki efek domino pasca pembelajaran dan masa pembelajaran yang diintegrasikan dengan nilai pendidikan karakter dapat dilakukan ke dalam pembelajaran untuk membentuk karakter mahasiswa. Sementara kemudian Mutakin tahun 2014 berpendapat bahwa pengintegrasian nilai-nilai karakter ke dalam kegiatan pembelajaran berarti memadukan, memasukkan dan menerapkan nilai-nilai yang diyakini baik dan yang benar dalam rangka membentuk, mengembangkan, dan membina perilaku ataupun kepribadian individu mahasiswa. Kemudian hal senada diungkapkan oleh Gufron bahwa integrasi nilai-nilai karakter bangsa pada kegiatan pembelajaran dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan pembelajaran seperti perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, pada artikel kali ini mata kuliah Jati Diri yang merupakan salah satu rumpun mata kuliah pengembangan kepribadian atau lazimnya disebut MPK, yakni berorientasi bagaimana mengembangkan karakter khas, karakter khas Universitas PGRI Kanjuran Malang. Maka mata kuliah ini terdiri dari beberapa subpokok bahasan. Ada yang pertama adalah subpokok bahasan nilai perjuangan ke-PGRI-an dan hubungannya dalam perjalanan panjang sejarah Universitas PGRI Kanjuran Malang. Lalu yang kedua adalah subpokok bahasan yang kedua adalah pendidikan multikulturalisme, dan pokok bahasan yang ketiga adalah pendidikan anti korupsi. Nilai karakter dalam mata kuliah Jati Diri Kanjuran itu antara lain adalah jujur, kemudian ada adaptif, kemudian ada toleran, ada inovatif, kemudian ada disiplin, kemudian ada integritas, kemudian ada yang terakhir adalah religius dan inklusif. Nah, teman-teman peserta seminar prosiding nasional yang berbahagia, tentu nilai karakter tersebut akan diintegrasikan melalui nilai-nilai perjuangan organisasi PGRI dalam sejarah Unikama, kemudian bagaimana membentuk sikap pluralis dan multikulturalis dengan menjunjung tinggi ideologi Pancasila dalam rangka mengembangkan responsibility sosial atas fenomena kebangsaan, yakni pemberantasan korupsi. Inilah latar belakang mengapa
pentingnya menginternalisasikan nilai-nilai karakter dalam mata kuliahnya adalah metode penelitian. Nah, pada metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menyebarkan kuesioner pada mahasiswa. Di samping itu pula juga kita menggunakan apa yang disebut dengan the most significant change, yang merupakan salah satu metode untuk menilai keberhasilan sebuah program yang dilakukan, ya. Ini menurut Syamsul Arifin, ya, tahun 2015. Metode ini kerap kali digunakan untuk mengevaluasi program-program yang diselenggarakan oleh NGO, ya, khususnya yang berorientasi pada perubahan dan transformasi sosial tentunya. Nah, pada hasil dan pembahasan yang pertama adalah bagaimana menginternalisasikan nilai-nilai karakter dari mata kuliah ini. Yang pertama adalah nilai jujur. Nah, tentu kejujuran menjadi hal utama dalam kehidupan sehari-hari, begitu pula dalam proses pembelajaran berlangsung. Jujur perlu diterapkan dalam situasi apapun, mengajak mahasiswa untuk jujur pada dirinya sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah adaptif. Nah, pada mata kuliah ini tentu setiap mahasiswa harus didorong untuk bisa beradaptasi dengan siapapun, dengan latar belakang apapun, dengan etnis dan agama apapun. Hal ini perlu tercermin dalam diskusi-diskusi setiap kelas dalam proses-proses pembelajaran berlangsung. Kemudian yang berikutnya adalah ada toleran. Bagaimana kita bisa menghargai perbedaan pendapat sekalipun dalam diskusi, perbedaan cara pandang. Kita perlu meningkatkan rasa menghargai sesama ciptaan Tuhan yang maha baik ini. Kemudian yang berikutnya adalah ada nilai karakter inovatif, ya. Nilai karakter inovatif ini tentu setiap mahasiswa kita dorong, ya. Setiap mahasiswa kita dorong untuk berpikir inovasi, berpikir out of the box. Bagaimana kita mendorong diskusi-diskusi itu keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang hanya mengandalkan pada textbook semata. Berpikir inovasi akan melahirkan pemikiran-pemikiran yang kritis dan solutif. Kemudian yang berikutnya adalah nilai disiplin. Nah, tentunya disiplin ini menjadi tolak ukur, ya, tolak ukur utama juga, ya, di samping kejujuran tadi. Kita menuntut seorang mahasiswa peserta didik untuk datang tepat waktu, sementara dosennya masih sering mengabaikan waktu, masih sering terlambat dan seterusnya. Dan kita harus menjadi garda terdepan dalam memberikan contoh. Tetapi juga tidak sekedar memberikan contoh, harus dijadikan contoh. Karena sudah banyak, ya, orang memberi contoh tapi minim yang dijadikan contoh. Kemudian yang nilai berikutnya adalah integritas. Nah, pada proses integritas inilah tentu kita berharap seluruh mahasiswa memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan dalam mata kuliah ini. Bukan persoalan benar dan salah, tetapi bagaimana mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan. Inilah kita dorong dalam pembentukan integritas. Kemudian yang berikutnya adalah ada nilai religius. Nah, religius ini tentu kita mendorong sebagai makhluk yang beragama, sebagai hamba Tuhan, bagaimana proses beragama itu tidak hanya sekedar menjalankan ritualitas. Bagaimana keberagamaan kita harus mampu merawat, menjaga keberagaman, baik keberagaman agama, keberagaman etnis dan budaya. Maka beragama harus menghasilkan, harus mencerminkan rasa kemanusiaan. Yang terakhir adalah nilai inklusif. Inklusivitas, ya, tentu berdampak pada pola pikir, tentu memiliki efek domina dalam pergaulan antar bangsa, pergaulan antar budaya, pergaulan antar agama. Maka inklusif harus ditekankan, melihat
keberadaan atau agama orang lain itu seperti kita. Nah, teman-teman hadirin peserta seminar dan prosiding nasional yang berbahagia. Lalu yang berikutnya adalah selain internalisasi nilai tadi, maka ada pembelajaran model Levin. Nah, apa kemudian pembelajaran model Levin? Pembelajaran model Levin sebenarnya merupakan suatu model pembelajaran yang melibatkan mahasiswa untuk melihat secara langsung proses kehidupan keagamaan dalam suatu lokasi atau lingkungan. Nah, pada pembelajaran kali ini mata kuliah jati diri model Levin dilakukan di beberapa tempat ibadah seperti gereja ataupun pura. Nah, mahasiswa kita ajak ke sana untuk melihat secara langsung, melibatkan diri dalam proses-proses ritual keagamaan. Nah, dalam pembelajaran model Levin ini, mahasiswa sekali lagi tak hanya melihat, tak hanya terlibat dalam kegiatan suatu proses keagamaan, tetapi mereka juga memberikan suatu catatan atau satu catatan kritis, ya, apa yang mereka lihat, apa yang mereka alami, kemudian dalam bentuk sebuah tulisan, ya, dalam sebuah tulisan yang kemudian nanti tulisan yang layak untuk dibaca oleh publik kita akan bukukan. Selain itu, para hadirin yang berbahagia, tentu kuesioner atau angket yang kemudian kita sebarkan, kemudian kita analisa. Nah, ternyata pada mata kuliah ini, ya, hampir 54,9% materi yang ada mata kuliah ini adalah sesuai dengan kehidupan sehari-hari, ya. Kemudian ada sekitar 38,2%, ya, yang menyatakan sangat sesuai. Mereka senang, ya, karena mata kuliah ini tidak hanya teoritis yang berada dalam kelas, tapi mereka langsung melihat bagaimana nilai-nilai kehidupan keagamaan di lingkungan sekitar kita. Lalu yang sisanya adalah 6,9 menyatakan cukup sesuai. Nah, di samping itu angket yang berikutnya adalah ketertarikan, ya, ketertarikan pembelajaran model Levin yang digelar di gereja dan pura. Nah, 57,8%, ya, mereka menyatakan menarik, ya, sangat menarik proses pembelajaran model Levin yang dilakukan di gereja maupun di pura itu, ya. 57,8% mereka menyatakan menarik. Lalu kemudian ada 32,4, ya, menyatakan menarik, ya. Kemudian ada 9,8 menyatakan cukup menarik. Hal inilah kemudian yang menjadi tantangan bagi kita dalam proses pembelajaran, sehingga bagaimana menciptakan proses pembelajaran itu memiliki efek domino dalam kehidupan sehari-hari, terlebih dalam pembentukan nilai-nilai karakter yang tetap menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.